Pada hari Sabat yang suci ini, firman Tuhan yang akan kita pelajari judulnya adalah Mazmur pasal 23, jaminan Tuhan dalam menghadapi ketakutan pandemi COVID-19 atau biasa kita sebutkan dengan COVID-19. Satu kata yang dialami oleh seluruh umat manusia di planet bumi saat ini adalah takut. COVID-19 atau kita sebutkan COVID-19 adalah satu kata yang begitu populer pada saat ini. Satu kata yang begitu menakutkan bagi semua manusia. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 19 atau 19. Yang mana virus corona COVID-19 ini pertama kali muncul di tahun 2019 yang lalu. Tepatnya di akhir 2019. Di dalam daftar PBB ada 201 negara di seluruh dunia. Dan menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, jumlah kasus virus corona saat ini sudah menyebar di 196 kawasan dan negara di seluruh dunia. Betapa cepatnya. Dari bulan Desember, kemudian kita masih mengingat bagaimana pandemi corona ini di Wuhan di Cina, dan kemudian sampai saat ini dia bergerak begitu cepat sampai di 196 negara. COVID-19, saudara-saudaraku, telah merubah sistem kehidupan manusia secara total. Dalam sejarah, COVID-19 inilah yang telah merubah sistem perbaktian seluruh agama di planet bumi ini. Perbaktian di tempat-tempat ibadah yang biasanya diikuti oleh banyak orang, sekarang saudaraku ditiadakan. Merubah sistem pendidikan. Guru dan murid atau mahasiswa tidak lagi diizinkan untuk bertatap muka. Peristiwa yang belum pernah terjadi, saudara-saudaraku. Merubah sistem bekerja. Fingerprint tidak berlaku lagi untuk saat ini. Pesta olahraga atau event olahraga yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2020 ini, Piala Eropa, Copa America ditunda, saudara-saudaraku. COVID-19 betul-betul telah merubah peradaban umat manusia pada saat ini. Dan kata paling banyak yang kita baca di media sosial, di media massa saat ini adalah virus corona, COVID-19, self-isolation, social distancing, atau di bahasa Indonesia kan jaga jarak, stay at home, tinggal di rumah, lockdown. Ketika kita membaca kata-kata ini, saudara-saudaraku, maka kita semuanya stres. Di Amerika Serikat, berita terbaru kemarin, dalam satu hari, 14.000 orang dinyatakan positif. Tadi pagi, ketika saya membuka WA saya mendapatkan berita. Seorang sahabat dekat saya, dan dia juga seorang pendeta di Amerika Serikat, telah dibawa, keluarganya memanggil 911, dan kemudian dibawa ke rumah sakit tanpa seorang pun boleh menemaninya. Dan berita yang terbaru saya dapatkan, bahwa sahabat saya ini telah terkena virus COVID-19 ini. Kasus positif corona di Republik Indonesia, updated yang kemarin, sudah terinfeksi positif 1046 orang, meninggal 87 orang, dan yang sembuh 46 orang. Saudaraku, perhitungan menurut pemodelan CMMID, mereka membuat perhitungannya, saudara-saudaraku, perhitungan secara ilmiah. Setiap satu kematian akibat COVID-19 itu menunjukkan bahwa ada 5.238 kasus corona di tengah-tengah masyarakat.
Kalau kita melihat bagaimana kira-kira jumlah yang telah terkena atau terpapar, apakah itu positif atau terpapar oleh COVID-19 ini, berarti kalau kita kalikan, kalau tadi 1 berbanding 5.238, 1 mati, berarti ada 5.238 yang terkena corona di masyarakat. 87 yang meninggal dunia dikali 5.238 orang, saudara-saudaraku. Saat ini dengan data ini, di seluruh Indonesia, maka sudah ada 463.536 orang yang sudah terpapar ataupun yang positif. Saudara-saudaraku, berita ini membuat kita semakin takut. Berita di televisi di Indonesia ini, ribuan orang sekarang berbondong-bondong mudik atau pulang dari Jakarta menuju ke Jawa. Artinya, penyebarannya akan semakin cepat. Terutama kesadaran masyarakat di Republik Indonesia ini, bahkan di negara-negara yang lain, bahkan di negara maju sekalipun, kesadaran akan bahayanya virus COVID-19 ini masih sangat rendah. Inilah yang akan membuat, diperhitungkan, akan membuat ini semakin cepat untuk kena kepada banyak orang. Saudara-saudaraku, selain orang yang terpapar atau positif, berhati-hati dengan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan dari kita sebagai umat-umat Tuhan. Karena ini, saudara-saudaraku, sudah ada tertulis dalam Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Saat ini, saudara-saudaraku, buka Alkitabmu. Atau kalau di handphone, mari kita sama-sama membuka, supaya kita betul-betul membaca dengan pasti firman Tuhan tentang apa semuanya yang terjadi ini. Satu saat kita mendengar berita, cara melindungi diri, satu saat kita mendengarkan berita bahwa ada cara melindungi diri kita dari COVID-19 ini. Tetapi ketika kita melihat berita yang berikutnya, mereka akan mengatakan bahwa cara itu salah. Di satu saat kita membaca ada obat COVID-19, tetapi di berita berikutnya dinyatakan obat itu tidak benar. Semua ini semakin membuat kita bingung, membuat kita takut, dan membuat kita cemas, saudara-saudaraku. Firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 26 bagian A. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, saudara-saudaraku. Lukas 21 ayat 26 bagian A. Firman Tuhan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Saudaraku, berhati-hati. Walaupun kita tidak terkena, tidak terpapar dengan virus tersebut, tetapi ada penyakit yang akan dapat menyerang pikiran kita. Firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 26 bagian A tadi mengatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Saudara-saudaraku, negara miskin, negara berkembang, bahkan negara maju sekalipun, semua ketakutan dengan virus corona ini. Tidak ada tempat pelarian, saudara-saudaraku, dari virus ini. Tidak ada tempat lagi. Tidak ada orang tempat kita mengadu akibat virus ini. Karena dokter sekalipun banyak yang menghembuskan nafas mereka disebabkan oleh virus yang luar biasa ini. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, kemanakah kita berlindung? Adakah jaminan perlindungan dari situasi yang begitu menakutkan ini? Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Luar biasa, saudara-saudaraku.
Pemazmur kembali mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Walaupun semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita." Pemazmur mengatakan, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku Allahku." Berharap kepada Allah yang akan menolong seluruh umat-umatnya. Saudaraku, saya masih mengingat peristiwa pada waktu kami pertama kali datang ke UNAI ini di tahun 2002. Kami meninggalkan Surabaya. Saya mengambil study leave atau cuti untuk belajar dan tidak mendapat gaji lagi. Setelah kami tiba di UNAI, yang pertama yang kami lakukan adalah untuk mencari asuransi kesehatan. Saat itu anak kami Adriel berumur 4 tahun. Dan dia tidak begitu sehat. Sering sekali dia sakit pada waktu itu. Setelah kami mendatangi beberapa asuransi, maka satu asuransi, bagian marketingnya begitu meyakinkan, menjelaskan kepada kami bahwa perusahaan asuransinya inilah yang paling dapat dipercaya. Mereka memberikan jaminan bahwa apabila ada anggota keluarga kami yang sakit, maka klaimnya akan segera mereka cairkan. Hati saya dan istri saya percaya. Kemudian kami mengambil asuransi dari perusahaan tersebut. Tidak berapa lama, saudara-saudaraku. Oleh karena mungkin cuaca dari Surabaya yang panas, kami pindah ke UNAI yang dingin, anak saya pun sakit. Hati kami tidak begitu cemas, oleh karena kami percaya bahwa ada asuransi yang telah memberikan jaminan yang luar biasa. Segera kami bawa dia ke rumah sakit Advent, ke Adventist Hospital di Bandung. Setelah selesai dia dirawat, saudara-saudaraku, dan kemudian tagihan rumah sakit, bil dari rumah sakit telah kami pegang. Saya pun pergi ke kantor di mana perusahaan asuransi itu berada. Ketika saya menyampaikan tagihannya, dan kemudian semua apa yang mereka minta dari rumah sakit, saudara-saudaraku, betapa hati saya kecewa. Yang menerima saya itu mulai memberikan argumentasi-argumentasi yang saya pun bingung bagaimana menjawabnya. Padahal sebelumnya perusahaan asuransi ini begitu mudahnya mengatakan, "Bapak, ketika ada anggota keluarga yang masuk ke rumah sakit, setelah dia keluar, nanti bawa A, B, C, D ini, dokumen-dokumen ini. Setelah dokumen-dokumen itu, nanti setelah sekian hari, maka Bapak akan segera mendapatkan uang Bapak." Tetapi ternyata itu hanya omong kosong, saudara-saudaraku. Dengan kecewa, saya pulang ke rumah. Di rumah, saya bercerita kepada istri saya. Anak saya yang masih berumur 4 tahun itu, Adriel, mendengarkan dengan baik. Beberapa minggu kemudian, dia melihat iklan di televisi. Dan ketika dia melihat iklan di televisi, yang dia lihat adalah iklan asuransi yang kami ikuti. Tetapi sampai dia melihat iklan itu, kami tidak dapat mengklaim apa yang seharusnya kami dapat klaim sesuai dengan apa yang mereka janjikan. Saudara tahu? Anak saya berteriak memanggil saya dan memanggil istri saya. Dia mengatakan, "Papa, Mama, lihat. Ini asuransi yang berbohong. Ini asuransi yang tidak membayar tagihan pengobatan Adriel di rumah sakit." Oh, saudara-saudaraku. Perusahaan asuransi yang seharusnya memberikan jaminan kepada kliennya, pelanggannya, juga tidak dapat dipercaya. Saudaraku, untuk itulah, pada hari Sabat ini, saya mengajak kita semua untuk mendapatkan satu jaminan dalam kondisi situasi dunia yang begitu mencekam ini, menakutkan ini. Kita cemas semuanya. Mari kita membuka Alkitab kita. Satu fatsal yang terkenal di dalam Alkitab, Mazmur Fatsal 23. Mazmur Fatsal 23
adalah salah satu perikop dari Alkitab yang terkenal. Bahkan kata-kata daripada perikop ini telah digubah menjadi lagu-lagu yang terkenal. Dan Mazmur ini adalah sebuah jaminan kepada kita. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudaraku. Mazmur Fatsal yang ke-23. Kita mulai ayat yang pertama. Ayat yang pertama mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ketika pemazmur menuliskan Tuhan adalah gembalaku, itu memberitahukan kepada saya, kepada saudara-saudara, kepada kita semua, bagaimana perhatian seorang gembala kepada domba-dombanya. Bagaimana seorang gembala yang baik, bagaimana seorang gembala yang sejati untuk menjaga kawanan domba-dombanya. Gembala yang baik memanggil nama-nama dombanya satu persatu. Saya tidak tahu apakah saudara pernah lihat. Saya pernah melihat di televisi, gembala itu memberikan nama-nama kepada domba-dombanya. Dan yang paling luar biasanya, ketika dia memanggil nama domba itu, maka yang mempunyai nama itulah domba itu yang datang. Mereka bukan manusia, tetapi dia betul-betul mengerti apa yang diucapkan oleh gembalanya. Mengapa? Karena begitu dekat gembalanya ini kepada domba-dombanya. Dan ketika gembala ini menyebutkan, memberikan nama kepada domba-dombanya, domba-dombanya pun mengerti. Saudaraku, seperti itulah sang gembala yang baik itu. Dia memanggil nama kita satu persatu. Dia tahu siapa saya. Seolah-olah hanya sayalah manusia di planet bumi ini. Dia tahu saudara-saudara yang sedang juga mengikuti live streaming ini. Seolah-olah hanya saudaralah manusia di planet bumi kita ini. Bahkan sampai jumlah rambut di kepala kita pun Tuhan mengetahuinya. Itu menunjukkan bagaimana sang gembala yang agung itu betul-betul memperhatikan seluruh kawanan dombanya. Memperhatikan saya dan memperhatikan saudara-saudara. Sekarang kita masuk ke ayat 2. Ia membaringkan. Kata membaringkan ini, Tuhan memberikan kelegaan. Dia tahu siapa kita, berapa banyak yang bisa kita tanggung dari problema kehidupan kita, dan berapa banyak yang dapat kita pikul. Dan saudara-saudaraku, ketika kita sudah tidak sanggup lagi datang kepadanya, maka dia akan segera mengambil alih permasalahan kita itu. Ini satu jaminan bahwa gembala kita itu betul-betul tahu siapa kita. Dia memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan tahu untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kemudian kata berikut jadi ayat yang kedua. Berumput hijau dan di sana ada air yang tenang. Apa makna daripada kata ini? Makna daripada kata ini adalah bahwa sang gembala agung bertanggung jawab untuk mencukupkan keperluan saya, keperluan saudara sehari-hari. Apakah itu keperluan fisik, apakah itu keperluan rohani kita. Luar biasa saudara-saudaraku. Bagaimana gembala agung itu boleh memperhatikan kita. Bukan hanya masalah rohani, bahkan masalah fisikal kita juga. Gembala agung itu memperhatikannya. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan dan mendorong apabila sudah lelah. Apabila kita pernah merasa bahwa kita tidak berguna. Apabila kita pernah merasa kekecewaan di dalam kehidupan ini. Saudaraku, terus terang. Kami di rumah ini juga sudah merasa lelah dengan semua ini. Untuk 2 minggu lamanya kami berada di rumah. Kami keluar rumah dengan membawa kendaraan mobil baru 1 kali di dalam 2 minggu ini. Dan saya juga membaca, sudah begitu banyak orang yang bosan di rumah.
Sudah banyak orang yang stres dengan keadaan ini. Tetapi kalau kita bersama dengan gembala yang agung itu, dia katakan, aku akan menyegarkan jiwamu. Kata yang berikutnya di ayat yang ketiga, ia menuntunku. Saudaraku perhatikan, kata menuntunku itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan selalu memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Hanya saudara-saudaraku, jangan sampai kita salah untuk membuat pilihan kita dengan kebebasan yang Tuhan berikan. Kata ini juga mengatakan bahwa Tuhan akan membimbing kita. Tuhanlah yang akan menjadi pemimpin kita di dalam kehidupan kita. Kata yang berikutnya, di ayat yang ketiga, di jalan yang benar. Perhatikan saudara-saudaraku. Saya akan banyak untuk memberikan pembicaraan di bagian kata di jalan yang benar. Ketika Tuhan mengatakan di jalan yang benar, itu artinya sebagai seorang gembala, Tuhan memberikan kepada kita arahan. Karena Tuhan tahu, kalau kita lurus, apakah kita akan tiba di tujuan? Apakah kita harus belok ke kanan atau ke kiri? Tuhan yang tahu dengan pasti. Itu sebabnya Tuhan yang harus kita buat menjadi juru mudi kita, menjadi pilot kita, menjadi driver kita. Kalau itu kita ibaratkan sebagai sebuah kendaraan. Ikuti dia, ikuti arahannya. Di jalan yang benar juga mengatakan tentang pelatihan. Bagaimana di dalam kehidupan kita akan mendapatkan pelatihan. Khususnya pelatihan kerohanian. Apa yang dimaksud dengan pelatihan kerohanian? Pada waktu kita berdoa, dan jawaban doa kita itu tunggu. Itu sebuah pelatihan, saudara-saudaraku. Bahkan ketika Tuhan menjawab doa kita tidak, itu juga sebuah pelatihan. Jangan kita langsung kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kata di jalan yang benar adalah satu proses yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat bertemu dengan dia ketika dia datang yang kedua kali. Dan yang ketiga, kata di jalan yang benar adalah disiplin. Saudaraku, saat ini, baik pemerintah, kerajaan, maupun organisasi gereja Masehiatan ke-7 telah membuat aturan-aturan yang kita harus ikuti. Social distancing, jaga jarak, stay at home, atau tinggal di rumah. Semua ini, saudara-saudaraku, harus kita ikuti karena ini bagian daripada disiplin. Tadi pagi juga saya melihat alasan mengapa di Amerika Serikat sekarang penyebaran COVID-19 ini begitu cepat. Bahkan Amerika lah sekarang yang paling tercepat di dalam penyebaran COVID-19 ini. Oleh karena warga negaranya, penduduknya tidak disiplin. Mereka pergi ke pantai-pantai. Ketika ditanya, kenapa pergi ke pantai? Mereka menjawab, oh, kami sudah bersedia sejak 2 bulan yang lalu. Kami tidak dapat lagi cancel. Kami tidak dapat lagi tunda ini semuanya. Kemudian ditanya ke yang lain. Yang lain menjawab, oh, apakah ini masalah besar? Masih ada masalah yang lebih besar. Kemiskinan, kelaparan di negara yang lainnya. Saudara-saudaraku, tidak disiplin. Gembala yang baik itu mengajarkan saya dan saudara untuk disiplin, untuk aturan yang telah diberikan. Masih di ayat yang ketiga, oleh karena namanya. Ini menyatakan bahwa kita harus mempunyai pengalaman bersama dengan Yesus. Saudaraku, apakah saudara mempunyai pengalaman bersama-sama dengan Yesus dalam hidupmu? Ingat, pengalaman bersama dengan Yesus itu bukan hanya ketika kita diberkati. Bahkan ketika kita merasa bahwa doa kita tidak dijawab seperti yang kita mintakan. Itu juga adalah pengalaman bersama dengan Yesus yang harus kita dapat mengerti.
Kita berpindah ke ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Kata menghibur aku, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan melindungi aku. Gadamu dan tongkatmu melindungi aku. Saudaraku, ayat ini menyatakan kepada kita bagaimana Sang Gembala Agung itu memberikan keamanan, memberikan penjagaan, proteksi. Aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu akan selalu melindungi aku. Proteksi yang diberikan oleh Sang Gembala Agung kepada semua domba-dombanya, kepada saya, kepada saudara-saudara. Saudaraku, aku tidak takut bahaya. Yang mau saya sampaikan adalah pada tanggal 12 Mei yang lalu, saya bertemu dengan seorang sahabat saya. 1 minggu kemudian, saya mendapatkan kabar bahwa sahabat saya ini meninggal dunia dan positif COVID-19. Saya ketakutan. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian saya mengikuti dengan ketat semua anjuran-anjuran untuk tidak keluar rumah, self-isolation, kemudian social distancing, stay at home, ditinggal di rumah, semua saya ikuti dengan ketatnya. Dan puji Tuhan, hari ini adalah hari ke-15 dari dimana saya bertemu dengan sahabat saya yang sudah meninggal dunia COVID-19 itu. Menurut apa yang disampaikan, saya sudah aman dari virus tersebut. Tetapi walaupun secara teori kami di dalam rumah ini tetap sepakat bahwa kami harus ketat mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah dan apa yang disampaikan oleh gereja Mahasiswa Advent hari yang ke-7. Saudaraku, ayat ini memberikan jaminan kepada kita. Gadamu dan tongkatmu melindungi aku. Jaminan, saudara-saudaraku. Tetapi, itulah sebabnya. Kita tidak perlu panik. Tetapi kita tidak boleh anggap enteng. Kita tidak boleh anggap remeh, saudara-saudaraku, dengan pandemi COVID-19 ini. Dan yang berikutnya, kita harus percaya dan menuruti. Percaya dan menurut apa yang telah disampaikan oleh pemerintah kita. Apa yang disampaikan oleh organisasi gereja Mahasiswa Advent ke-7. Karena semua itu diberikan untuk menjadi proteksi. Untuk menjadi pengaman bagi kita. Sementara seluruh planet bumi kita ini sedang dilanda oleh virus yang menakutkan ini. Ayat yang keempat, kata yang berikutnya. Sebab engkau besertaku. Saudaraku, persekutuan dan persahabatan dengan Sang Gembala Agung itu. Relasi kita secara vertikal ke atas sangat menentukannya. Saudaraku, apakah saudara dan saya selalu membaca Alkitabmu setiap hari? Apakah saudara dan saya selalu mengambil waktu untuk berdoa kepadanya secara pribadi kepada Sang Gembala Agung setiap hari? Itu akan menunjukkan kualitas relasi kita. Kualitas relasi kita akan juga berhubungan dengan kualitas iman kita. Kualitas iman kita akan mempengaruhi bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Termasuklah itu dengan COVID-19 ini. Ayat yang kelima. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini menunjukkan pada saat kita nanti mendapatkan inaugurasi atau pengukuhan sebagai anak-anaknya. Saudaraku, yang akan menerima peminyakan urapan ini hanyalah orang-orang yang percaya dan menurut Sang Gembala Agung di dalam kehidupannya ketika hidup di dunia ini. Ayat yang ke-6. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan akhirnya saudara-saudaraku,
Mazmur Fatsal yang ke-23 dengan jaminan dari Sang Gembala Agung itu menyatakan, kalau kita percaya dan menurutinya, maka semua kita akan menjadi warga negara surga. Saudaraku, apakah mungkin ada di antara kita, keluarga kita, sahabat kita, menjadi korban dari COVID-19? Dan kalau mereka meninggal dalam iman kepada Yesus, maka hubungan kita, hubungan orang yang kita kasihi itu, ketika dia hidup kepada Yesus, akan mempertemukan kita kelak di dalam kerajaan surga. Inilah jaminan yang pasti, saudara-saudaraku. Sementara kita hidup dalam situasi yang tidak pasti saat ini. Mengapa tidak pasti? Ada yang mengatakan bahwa virus ini sudah akan berakhir pada akhir bulan Maret ini. Ada yang mengatakan nanti di pertengahan bulan April. Ada yang mengatakan nanti baru di bulan Juni dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan virus ini akan berakhir. Mazmur Fatsal 23 menceritakan jaminan perlindungan secara paripurna. Apa arti paripurna? Paripurna itu artinya komplit, lengkap, utuh, dan sempurna. Jaminan yang diberikan oleh Tuhan di dalam Mazmur Fatsal yang ke-23 itu adalah komplit, lengkap, utuh, sempurna. Ketika saya mempelajari, membaca Mazmur Fatsal yang ke-23, saudara-saudaraku, saya membayangkan bahwa saya itu diperlakukan seperti Presiden Amerika Serikat oleh Secret Service, yaitu tentara atau pasukan yang mengawal presiden. Kalau di Indonesia, pasukan pengaman presiden. Setiap presiden ini mau bergerak, itu sudah diawasi sebelum dia tiba di suatu tempat. Tempat itu sudah harus disterilkan. Ketika di dalam perjalanan dijaga. Ketika dia tiba di sana dijaga. Ketika dia akan pulang dijaga. Semuanya betul-betul sempurna penjagaan itu. Oh saudaraku, betapa luar biasanya Tuhan itu. Saya, saudara, dibuat seolah-olah seperti presiden. Jaminannya, proteksinya, penjagaannya komplit, lengkap, dan utuh, saudara-saudaraku. Ada seorang dokter yang bernama Dr. Mark di Amerika Serikat. Dokter ini adalah salah seorang dokter cancer yang paling terkenal di kotanya. Satu kali, dia ke airport, ke bandara, oleh karena dia akan mengikuti pertemuan dokter-dokter kanker yang paling terkenal. Dan yang berikutnya adalah dia akan mendapatkan penghargaan oleh karena karyanya yang dianggap oleh teman-temannya dokter saat itu outstanding atau menonjol daripada yang lain-lainnya. Sementara perjalanan ini seharusnya 3 jam. Ketika 2 jam perjalanan, pilot mengatakan bahwa mereka harus mendarat, harus landing oleh karena ada masalah teknikal di kapal terbang, di pesawat yang mereka tumpangi. Setelah mendarat, dia tanya, kira-kira berapa jam lagi ini akan dapat diperbaiki? Jawabannya adalah dia harus mencari kapal terbang yang lain karena ini tidak mungkin diperbaiki. Segera dia cari penerbangan yang lain. Dia mendapatkan penerbangan yang berikutnya ke tempat yang dia tuju itu adalah 10 jam kemudian. Dia mulai berpikir, apa yang harus dilakukan? Ketika dia berbincang-bincang dengan petugas di airport itu, ada yang menyarankan kepadanya, Tuan, kalau Tuan mau dapat menghadiri acara yang Tuan tuju itu, Tuan harus menggunakan mobil. Karena kalau penerbangan dengan kapal terbang tidak akan mungkin lagi. Dia segera pergi untuk merental mobil. Dia membawa sendiri. Karena diperhitungkan bahwa kalau dia dengan mobil ini 4 atau 5 jam dia akan tiba di tujuannya. Dan beberapa jam kemudian
barulah nanti acara pemberian penghargaan itu akan dilangsungkan. Sementara dia mulai berjalan, mengemudikan mobil sewaannya ini, mobil rentalnya ini, tiba-tiba cuaca gelap. Hujan datang dengan deras, angin tofan datang, membuat dia membawa peta, karena saat itu belum ada GPS, karena ini beberapa puluh tahun yang lalu belum ada GPS, dia hanya melihat peta. Dia tidak dapat lagi untuk memperhatikan dengan baik. Sehingga ketika ada persimpangan, dia salah mengambil jalan. Setelah dia beberapa waktu berjalan, dia mulai menyadari bahwa jalan yang dia jalan ini salah. Dia putuskan untuk berbalik. Ketika dia berbalik, hujan semakin deras. Jalan sudah semakin sulit untuk dilihat. Dia melihat ada satu rumah di depannya. Dia berpikir, saya akan minta tolong untuk meminjam telepon, karena belum ada handphone saat itu. Dia berpikir, saya akan berhenti untuk meminjam telepon dari pemilik rumah ini untuk mengontak bahwa saya akan datang terlambat di pertemuan itu. Ketika dia ketok rumah itu, seorang ibu datang membuka pintu. Dia dipersilahkan masuk. Rumahnya sangat sederhana, kursinya sangat sederhana. Dokter Mark berkata, "Ibu, maaf saya mengganggu. Saya hanya sebentar saja. Apakah ibu mempunyai telepon? Karena saya harus mengkontak satu pertemuan. Karena saya harus hadir di sana. Tetapi cuaca ini kelihatannya membuat saya tidak akan dapat hadir di sana." Ibu itu terdiam, dia mengatakan, "Bapak, Tuan, maaf. Saya tidak mempunyai telepon. Bahkan alat-alat elektronik lainnya pun saya tidak punya." Ibu itu berkata, "Pak, tunggulah. Karena cuaca ini begitu buruk. Masuklah dulu sebentar ke rumah. Saya akan berikan minuman dan saya akan berikan makanan yang kecil." Kemudian disajikan kepada dokter ini. Sementara disajikan, ibu ini berkata kepada dokter tersebut. Dan dia tidak tahu bahwa itu dokter. Dia katakan, "Tuan, bagaimana kalau kita berdoa supaya Tuhan akan membukakan jalan?" Dokter Mark dengan tersenyum mengatakan, "Maaf, kalau ibu mau berdoa, silahkan untuk berdoa. Saya datang ke sini bukan untuk berdoa. Saya datang ke sini hanya untuk meminjam telepon." Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Ibu ini pergi ke satu kamar dan pintunya tidak ditutup. Sehingga Dokter Mark dari tempat duduknya dapat melihat ibu itu. Ibu itu bertelut di samping tempat tidur. Dan dia perhatikan ada anak kecil sedang tidur di sana. Dan ibu ini cukup lama berdoa. Setelah selesai berdoa, ibu itu keluar dari kamarnya dan kembali duduk untuk menemani dokter itu. Dokter tadi bertanya, "Ibu, saya melihat ada anak kecil di kamarmu. Dan tadi engkau bertelut berdoa dan sepertinya engkau mendoakan anak itu." Ibu itu terdiam. Dia mengatakan, "Benar dokter, itu adalah anak saya." Dokter di tempat kami ini mengatakan bahwa anak saya ini telah diserang oleh penyakit kanker ganas. Kanker ganas yang langka. Dan dia mengatakan bahwa hanya ada satu dokter yang dapat mengobati ini. Dan namanya Dokter Mark. Jantung Dokter Mark berdegup dengan sangat kencang. Dia mengingat kembali bagaimana pesawatnya di langit sana ada masalah teknikal. Kemudian dia harus menggunakan mobil. Bagaimana dia salah mengambil jalan. Dan kemudian dia sekarang tiba di rumah itu. Dan ibu itu mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang dokter yang dapat menyembuhkan anaknya itu. Memberikan pertolongan untuk anaknya sembuh. Dan namanya Dokter Mark. Dan Dokter Mark yang dimaksudkan oleh ibu itu adalah Dokter Mark yang sekarang berada di rumahnya tanpa dia sadari. Air mata dokter itu berlinang. Air matanya menetes. Dalam hati dia berpikir, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu
telah membuat satu perjalanan yang sangat tidak dimengertinya untuk bertemu dengan ibu itu dan anaknya. Dan yang luar biasa yang dirasakan adalah peristiwa itu membuat dia mengakui adanya Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, dalam cerita itu dikatakan, akhirnya Dr. Mark menolong untuk perawatan dan akhirnya anak itu dapat disembuhkan. Saudaraku, itu menunjukkan bagaimana Tuhan selalu memperhatikan umat-umatnya. Nama Yesus adalah Immanuel, yang juga artinya Allah beserta kita. Ada sebuah buku yang bernama Highway to Heaven. Di dalam satu halamannya dituliskan sebagai berikut. He is not an absentee Lord, but He is present, immanent, here and now. Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudaraku. Tetapi dikatakan He is present. Dia hadir, immanent, dekat, here, di sini, and now, dan sekarang. Oh, bukankah itu jaminan paripurna itu, saudara-saudaraku? Komplit, utuh, lengkap. Dia hadir. Dan dia hadir bukan di tempat yang lain. Dia hadir immanent, di sini, dekat, di sini, dan sekarang, bukan nanti. Itulah jaminan yang diberikan kepada saudara dan kepada saya oleh Sang Gembala Agung Yesus Kristus itu. Saudaraku, pada hari Sabat ini, dimanapun saudara berada, di rumah saudara masing-masing, apakah saudara berada di Indonesia, apakah saudara berada di Malaysia, di Sabah, di tempat yang lainnya, saudara-saudaraku, mari kita hadapi pandemi COVID-19 dengan tetap mempertahankan social distancing, jaga jarak satu dengan yang lainnya, seperti yang pemerintah, kerajaan kita untuk mintakan kepada kita. Stay at home, tinggal di rumah, saudaraku. Saudara, ingat bahwa banyak orang yang merasakan selalu ada berkat di balik daripada semua permasalahan. Blessing in disguise. Dengan kita stay at home, ini akan meningkatkan kualitas relasi semua anggota-anggota rumah tangga. Yang sebelumnya, seorang ayah yang bekerja, dia akan berangkat pagi dari rumah dan pulang malam hari. Dan langsung tidur karena kecapean. Sangat sedikit waktu sosial dengan anggota keluarga. Atau istrinya pun bekerja, itu yang terjadi. Tetapi ketika pemerintah membuat social distancing, supaya stay at home, maksud saya, itu memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anak mereka. Dan yang berikutnya, ini juga adalah satu kesempatan di mana kita mempunyai waktu pribadi yang berkualitas dengan Sang Gembala Agung. Walaupun saya seorang pendeta dan mengajar di kampus di UNA ini, tinggal di kampus ini, sering sekali ketika saya membaca Alkitab saya terburu-buru untuk membacanya. Oleh karena sudah ada jam sekian ada kegiatan yang berikutnya, jam sekian mengajar, jam sekian ada rapat, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kita dapat mengaturnya di rumah kita. Gunakanlah kesempatan yang indah ini daripada kita bersungut-sungut, saudara-saudara. Ini juga kesempatan pribadi kepada kita untuk dapat berdoa tanpa terganggu kepada Sang Gembala Agung itu. Saudaraku, percaya kepada jaminan Gembala Agung yang akan menjaga kita secara paripurna. Penjagaan yang komplit, lengkap, utuh, dan penjagaan yang sempurna. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, saya mengajak saudara, song-song hadapi hari esok dengan optimis dan tetap semangat bersama Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Amin.